Oke, terima kasih Pak Juanda. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Devintia di iCommunity Level Up Club pada malam hari ini setiap hari Kamis pukul 19.30 dengan tema yang berbeda-beda tiap minggunya. Nah, sebelum saya membahas nih terkait kita akan bahas apa, meskipun mungkin Bapak Ibu udah banyak yang tahu ya, kita akan bahas apa malam hari ini karena saya sudah share di Instagram iCommunity. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang iCommunity. Oke, bentar. Oke. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, iCommunity sendiri ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau Oke, mohon maaf. Jadi, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Selain founder dari iCommunity, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SEMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Nah, lalu lebih dekat kepada iCommunity itu apa sih gitu. Nah, kita punya visi dan misi nih Bapak Ibu. Jadi visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu apa sih tujuan iCommunity itu? Ada 4, yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu yang harus dipatuhi, tidak untuk sebagai leader job, tapi juga sebagai uh, seluruh anggota dari iCommunity. Jadi yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Jadi apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, kita tadi udah ngobrol sekilas tentang iCommunity, sekarang kita lebih dekat nih kepada bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu. Jadi, gimana kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut. Nah, misalnya sudah kehabisan daftar nama, tapi Bapak Ibu sudah merasa bahwa padahal saya udah join workshop, kelas motivasi, terus komunitas juga berbagai macam event, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu itu ya. Ini kami memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama yaitu valuable community. Jadi ada akses networking, learning, dan juga contributing. Terus yang kedua ada quality leads, list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga low cost, karena nggak perlu biaya iklan. Malahan bisnis Bapak Ibu bisa diiklankan melalui word of mouth kayak gitu. Terus kita juga ada selain itu billboard yang khusus untuk member-member pro kayak gitu. Nah, konten premium untuk upgrade skill bersama. Terus ini adalah beberapa program iCommunity yang kita lakukan. Jadi kayak iCommunity Level Up Club itu tiap hari Kamis 19.30, kemudian ada business matching,
Kemudian ada company visit, terus ada business summit, ada one-on-one meeting, terus ada live talks dan berbagai macam lainnya. Terus how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu udah kenalan di ILC, terus di Business Summit, nah kemudian nanti pengen ngobrol di lingkup yang lebih kecil. Jadi kita ada namanya iCommunity Business Matching. Jadi itu memang lingkup ngobrol dengan para pengusaha dan profesional lainnya dalam lingkup yang memang cuman sekitar 5 sampai 10 orang aja. Nah, ngobrolnya deep talk kayak gitu, terus mungkin bisa sharing butuhnya apa, mungkin ada yang bisa saling kolaborasi kayak gitu. Nah, kalau ada yang cocok udah one on one meeting akhirnya refer a business. Ini contoh business matching yang secara online, jadi bisa dicek di www.icommunity.id. Nah, untuk jadi membernya juga bisa dicek di www.icommunity.id, di situ udah lengkap. Bahkan Bapak Ibu kalau misalnya pengen tahu lebih dekat tentang iCommunity, nih bisa di iChatty, jadi itu kayak chat GPT-nya iCommunity. Nah, itu bisa tanya semua hal tentang iCommunity di sana. Ini online-nya. Nah, ini juga ada offline-nya nih Bapak Ibu. Jadi, offline-nya tuh bisa di Medan, bisa di Surabaya, bisa di Batu, bisa di Malang, bisa di Jogja, Semarang, macam-macam tergantung. Nah, semua infonya ada di mana? Di Instagramnya iCommunity. Jadi, kalau Bapak Ibu belum follow, harus nih ya Bapak Ibu di iCommunity official. Kenapa buram ya? Maaf ya. Jadi ini Instagramnya iCommunity. Nah, ini YouTube-nya iCommunity yang mana nanti Bapak Ibu bisa cek ulang untuk iCommunity Level Up Club malam kemarin ngobrolinnya tentang apa ya? Ini bisa di rewind di situ. Oke, itu tentang iCommunity. Sebentar. Oke, kembali kepada acara malam hari ini. Jadi selamat malam Bapak Ibu, saya menyapa kembali Bapak Ibu yang baru hadir. Tadi sudah sekilas tentang iCommunity, nah sekarang mau ngobrol tentang topik utama iCommunity Level Up Club pada malam hari ini, yaitu kita akan ngobrol soal debt financing versus equity financing dari Pak Gusli Arianto, seorang investment analyst. Selamat malam Pak Gusli. Selamat malam Bu Devintya. Panggilannya Pak Gusli atau Pak Arya ini? Panggil Ari aja. Pak Arya, oke. Lebih ini ya Pak ya, lebih di lidah lebih oke ya kayaknya. Iya, Oke. Oke Gusli Pak. kadang-kadang nanti jadi Gusti ya. Iya bener-bener saya takutnya salah ini ya Pak Gusti atau Pak Gusli. Oke, Iya. menarik banget topik malam hari ini karena biasanya debt financing sama equity financing itu biasanya dipakai perusahaan-perusahaan untuk ini ya Pak ya, mengembangkan bisnis mereka kayak gitu. Nah, kenapa sih? Mungkin boleh nggak Pak saya tanya sebelum kita lebih jauh nih, kenapa kok Pak Gusli sendiri ingin mengambil topik ini saat ini di Januari sekarang nih? Apakah sudah banyak yang gonjang-ganjing? Iya, ini topik sebenarnya bukan istilahnya bukan barang baru gitu kan ya. Ini topik ini dari zaman saya waktu bekerja di Astra Ventura, venture capitalnya milik Astra gitu. Jadi saya nggak mau bahas yang ribet-ribet, saya justru mau bahasakan debt equity dan eh debt financing dan equity financing ini dengan bahasa yang lebih merakyat, membumi gitu ya. Ya mungkin kita mulai saja kali ya, Bu Devi ya. Oke, boleh, boleh. Berarti kalau soalnya kalau di spill langsung kayaknya menjelaskan inti dari pembicaraan kita malam hari ini ya, Pak ya, kayaknya ya. Iya, Kalau gitu boleh nggak Pak? Tadi kan saya sudah bilang sebelum itu kan tadi mungkin di PPT-nya nanti apa menjelaskan tentang Pak Gusli sendiri. Tadi saya bilang bahwa Pak Gusli ini investment analyst, tapi mungkin boleh diceritakan udah berapa lama nih terjun di bidang ini kayak gitu mungkin sebelumnya. ya mungkin saya share PPT aja kali ya, Oke, biar berarti bisa sudah ada langsung ya ya. di dalamnya Sudah ya. ada. Oke, ya. Silahkan Pak Arya. Nah, udah lebih jelas dong. Ya, kembali lagi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan e-community.
Hari ini saya akan membahas mengenai ilmu induknya gitu. Corporate finance, debt financing versus equity financing. Corporate finance itu jangan dibahasakan ilmu yang ribet-ribet dulu gitu. Karena kalau dibahasakan dengan yang ribet, ujung-ujung kita mikirnya, wah ini pengelolaan keuangan buat perusahaan nih gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya itu adalah cabang dari suatu ilmu gitu ya, namanya corporate finance. Nah, saya perkenalkan dulu, nama saya Husli Arianto, biasa dipanggil dengan Ari. Saat ini saya sebagai Business Controller Head di PT Rolimex Kimia Nusamas Sinarmas Group yang bergerak di bidang trading pupuk, pestisida, dan chemical. Kantornya ada di Cempaka Mas. Nah, selain itu saya juga saat ini berperan sebagai investment analyst di Enggo Ventures. Tuh. Kenapa sih kok tiba-tiba bisa ada dua nih gitu? Jadi Enggo Ventures itu sebenarnya ya freelance with a full heart gitu ya. Jadi saya sendiri dulu eh, dari Astra Ventura gitu kan, saya suka nih ngomongin startup, saya ngikutin startup lah gitu. Sampai filmnya juga film Koreanya juga ada yang startup ya tahun 2020 ya. Terus ada Itaewon Class gitu. Istri saya nonton, saya juga nonton gitu kan. Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi intinya karena saya saking sukanya sama startup-startup, walaupun saya pindah kerjaan, saya pengen cari nih venture capital supaya saya bisa berhubungan dengan startup. Nah, ini sekilas previous working experience saya pernah di Astra Mitra Ventura, ya Astra Ventura, venture capitalnya Astra, Panorama GTB Tours. Waktu itu saya membantu merger antara Panorama dengan GTB. Jadi Panorama dibeli sama GTB Jepang. Pernah di Inogenkal Biotech, ini perusahaan Singapura tapi kantornya di Plaza Property di Kelapa Gading tuh, depannya Kelapa Gading tepatnya, pertokohan Pulau Mas. Pernah juga di Sinarmas juga, pernah di Berka sama di Deloitte Indonesia. Waktu di Astra, saya ngambil dua sertifikasi ini Corporate Finance Institute. Pertama Financial Modeling and Valuation Analyst sama Commercial Banking and Credit Analyst. Nah, dua sertifikat ini mempresent eh, topik hari ini. Jadi Commercial Banking and Credit Analyst itu debt financing-nya. Sedangkan Financial Modeling and Valuation Analyst itu ya equity financing itulah turunannya. Begitu. Oke. Nah, ini agenda hari ini yang kita mau ngomongin nih. Tolong jangan dilihat, waduh bahasanya berat nih. Wah, jadi kita bahas tentang corporate finance yang merupakan induknya dari debt financing dan equity financing ini. Nah, ini sekilas yang kita mau bahas. Nah, kita mulai dulu nih dari corporate finance sendiri. Nah, pertama kita membahas masalah corporate finance. Corporate finance ini tujuannya itu adalah memaksimalkan nilai suatu bisnis melalui planning, berarti perencanaan, dan implementasi dari resource management dengan memperhatikan ini balancing antara risk and uh, profitability. Jadi antara risiko dengan keuntungannya dimaksimalkan gitu kan. Nah, kita bahas dulu nih. Pertama capital investment dan capital financing. Makanya saya bahasnya runut dulu nih dari corporate finance dulu. Nah, pertama capital investment. Capital investment itu apa sih? Investasi yang menghasilkan ya economic benefit gitu kan, yang lebih dari setahun itu capital investment ini akan meningkatkan aset dari suatu company. Investasi itu bukan berarti hmm, investasi ke perusahaan lain atau apa, tapi bisa juga gitu capital investment itu
Jadi intinya ya spending money untuk purchase aset, untuk beli aset gitu kan. Investasi bisa juga misalnya bentuknya adalah new factory. New factory kan berarti kan buka pabrik baru gitu kan. Ini kan benar-benar tangible ya, bukannya intangible. Kalau entering new market berarti ada R&D gitu kan. Nah, ini bisa jadi intangible. Kalau acquiring another business ya itu mungkin Pak Juanda lebih ahli itu. Iya kan? Bisa melalui pembelian saham gitu kan. Mungkin bisa ya sudahlah itu. Saya buka restoran, saya akuisisi aja lah supplier saya gitu kan. Itu bisa. Nah, ini entering new market sama research and development new products ini kurang lebih ya jatuhnya ya R&D ya. Jadi bisa intangible gitu kan. Jadi dari corporate finance ada cabangnya ke corporate investment dulu nih gitu. Nah, yang keduanya ini capital financing. Jadi kalau capital investment itu adalah meningkatkan dari sisi asetnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pembukuan Bapak Ibu gitu kan, oh opening new factory berarti kan buildingnya naik gitu kan, ada factory gitu. Kalau new market atau research itu kan jatuhnya ke intangible gitu kan. Nah, untuk melakukan investment ini kan ya pasti suatu company ya kalau emang benar-benar unlimited ya thanks God banget gitu. Tapi kan masalahnya belum tentu gitu loh. Eh, pas kita mau beli, ya istilahnya pas-pasan lah ya. Pas mau buka pabrik ada duitnya gitu kan. Atau mau beli perusahaan lain ada duitnya pas pas banget gitu kan nggak belum tentu gitu kan. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya capital financing nih gitu. Nah, kalau capital financing berarti duit yang mau kita gunakan nih gitu kan untuk eh, mencapai goalnya tadi, misalnya buka pabrik atau misalnya mau R&D atau apa. Nah, capital financing ini itu eh, di mana duitnya berasal dari gitu kan. Kalau dari hutang, ya jatuhnya ada financing gitu. Kalau kita jual saham kita, kepemilikan kita, jatuhnya ya equity financing. Nah, kurang lebih sampai sini dulu nih. Kira-kira ada tanggapan nggak ya? Jadi saya mulai dari induknya dulu nih. Bapak Ibu monggo nih boleh komen-komen, boleh kasih eh apa ya, kayak jempol-jempol, boleh juga. Oke, kayaknya nggak pada bingung kan ya? Ya udah deh, kita Lanjut lanjut dulu deh. bro, lanjut. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja, Pak. Oke. Oke, nah tadi kan kita bahas perkenalan dulu tuh, debt financing sama equity financing gitu kan. Nah, kembali lagi nih, kita belajar mengenai struktur permodalan gitu kan. Nah, kita lihat nih, misalnya kita punya aset 1.000 gitu kan. Kalau kita menggunakan yang namanya high leverage, jadi aset kita banyak didanain dengan hutang, ya, jatuhnya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Jadi aset 1.000, liabilities 800, equity 200 gitu kan. Equity kan berarti kan modal sendiri gitu. Nah, ini namanya high leverage. Itu bagaimana sih perusahaan itu didanain gitu kan. Atau menggunakan low leverage bisa juga gitu. Asetnya 1.000 itu kita danainnya pakai equity gitu kan. Ya liabilitiesnya kecil. Nah, ini perbedaan antara high leverage dan low leverage gitu kan. Nah, pertanyaannya berikutnya sebenarnya sih mana yang lebih baik sih gitu kan. Coba kita mikir-mikir nih, apakah debt financing ataukah equity financing nih gitu kan yang lebih better gitu kan. Kita mau pakai high leverage atau low leverage gitu kan. Nah, kalau kita ya kembali lagi gitu, debt financing itu kan berarti eh,
kepemilikan kita atas perusahaan itu kan tetap ya gitu. Tapi bukannya nggak ada resiko loh. Resikonya kita bisa gagal bayar gitu kan. Nah, terus ya udah kalau gitu saya mau jual saham saya saja kalau resiko gagal bayar saya nggak bisa bayar utang gimana, ya kan? Ya udah, saya mau jual saham, tapi jual saham juga bukannya nggak ada resiko juga gitu. Tetap ada resikonya ya kalau kepemilikan kita ke dilute gitu kan, ya otomatis pas bagi dividen gitu, itu bisa dapatnya lebih kecil gitu kan. Nah, terus hak suaranya juga otomatis jadi berkurang gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah jual apa namanya kepemilikan perusahaan kita lebih dari 51% gitu kan, berarti kan milik orang lain sebenarnya gitu. Jangan-jangan nih kita yang tadinya mau jadi pengusaha malah jadi karyawan kan, kurang lebih seperti itu. Tapi kembali lagi ya, maksudnya jualnya seperti kayak bagaimana gitu. Misalnya kita punya 49%, tapi 51%-nya kecil-kecil-kecil, otomatis kita tetap majority ya, ya aman gitu. Yang kita mau tuju itu adalah apa sih gitu? Optimal capital structure. Jadi struktur permodalan yang optimal gitu kan. Jadi gimana sih gitu? Sebenarnya bagaimana gitu? Pertama, yang jadi faktor penentunya di sini adalah current economic climate. Iklimnya mau seperti apa sih gitu. Kalau di zaman 2020, zaman-zamannya venture capital yang booming banget gitu kan, daripada utang gitu kan, susah, udah pitching ke venture capital nanti dapat duit itu lebih gampang ketimbang zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang, aduh, venture capital nggak mau keluarin dana nih gitu kan. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan ya cari utang ke bank gitu kan. Itu itu ya another way lah gitu kan. Terus struktur kapital permodalan bisnis yang sekarang, misalnya orang sudah kebanyakan utang nih gitu, udah pakai high leverage gitu, mau pinjem sama bank lagi, ya belum tentu dikasih gitu. Karena bank juga akan ngelihat, wah ada resiko gagal bayar nih gitu kan. Jadi ya jangan dipinjemin lagi gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah business life cycle stage gitu. Nanti kita akan bahas di belakang, tapi intinya begini, kalau bisnisnya dalam perusahaan rintisan gitu kan, untung belum gitu kan. Nah ini kalau mau cari pinjaman ke bank justru susah nih. Asetnya nggak ada, mungkin kan kalau startup yang teknologi nih udah eh, istilahnya asetnya nggak ada gitu, jaminannya apa coba? Benar nggak? Jadi otomatis lebih gampang jual ke equity, cari equity financing gitu kan. Nah, ini kurang lebih cerita mengenai capital structure. Nah, ini perbedaannya gitu kan. Jadi kalau debt financing ya pinjam duit gitu kan. Kalau equity financing ya duit sendiri gitu kan. Kalau yang namanya pinjam duit, debt financing, intinya obligation harus dibalikin. Kita nggak boleh nih kalau pinjam duit kalau kita nggak balikin kan nggak bisa. Kalau equity ya ownership nggak usah balikin gitu. Nah terus statusnya ya lender gitu kan. Kalau yang ini ya udah pemilik gitu kan. Returnnya kalau debt financing bunga interest gitu kan. Kalau equity ya dividen. Ya kalau debt financing ini ya kurang lebih harus ada kolateral lah ya, idealnya. Tapi sekarang kan mulai banyak tuh kredit tanpa anggunan gitu kan. Nah kalau equity tanpa anggunan ya. Nah terus kemudian status returnnya kalau debt financing yang namanya bunga kan ada schedule jatuh tempo, otomatis pasti fix ya sama berkala gitu. Kalau equity ya habis RUPS, tapi habis RUPS tiap tahun kan belum tentu sama gitu kan. Misalnya tahun ini bagi 2 kali, tahun depan bagi 4 kali ya, ya bebas gitu kan. Tergantung keputusan RUPS. Ini kurang lebih perbedaan debt financing sama equity financing gitu. Nah, kita lanjut debt financing ya
utang lah ya. Tapi saya nggak mau bahas gimana cara ngambil utang gitu. Nanti ini sendiri aja cari pinjaman ke bank gitu. Nanti biasa syarat-syaratnya apa aja gitu kan. Tapi kurang lebih apa sih yang mau kita kupas itu sebenarnya ilmu dasarnya dari dependency itu ya 5C of credit ini. Apa aja sih yang dilihat gitu. Pertama, yang pertama adalah eh, kalau suatu company itu dilihat historinya. Biasanya kalau company yang baru setahun terus pinjam utang, aduh yakin nggak sih ini udah untung belum sih gitu kan. Reputasi. Nah, kalau kita pernah ngemplang gitu kan, pernah call berapa gitu, intinya ya otomatis mau lebih susah lah cari pinjaman gitu. Sama manajemennya siapa. Nah, pengalaman saya pernah juga tuh bapaknya kalau nggak salah salah satu petinggi di Astra. Kemudian sudah pensiun, dia diriin company baru gitu kan, dia mau pinjam lagi, lancar, pembayaran lancar gitu. Nah, terus kemudian setelah dipegang anaknya jadi macet gitu. Nah, ini pergantian manajemen ya, second generation. Makanya itu bank atau misalnya eh, lembaga keuangan lainnya juga pasti harus pasti melihat gitu. Bisa megang atau enggak gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity ini kemampuan bayar gitu kan. Contoh kemampuan bayar yang perlu dilihat kayak startup gitu enggak startup masih rugi gimana dia bisa bayar sih gitu kan. Nah, terus juga selain apa namanya kemampuan bayar gitu, dilihat juga gitu pendapatannya berapa, gitu kan, bottom line-nya berapa. Terus sama biasanya debt to equity ratio, eh, utang dibagi dengan equity. Biasa kalau udah lebih dari tiga, eh, enggak deh gitu. Biasa bank enggak mau, takut nggak bisa bayar. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kolateral. Ya, kolateral berarti kan ada aset. Kalau capital ya overall financial strength gitu. Terus kemudian juga kondisi ini ada ekonomi, ada industrinya juga. Biasa bank lihat juga nih, contoh industri yang kurang seksi ya, yang sekitar tahun 2020 itu, tuh kalau bisa jangan ke situ deh. Itu biasanya tambang sih, karena cycle-nya panjang. Simpelnya eh, pertama kan harus eksplorasi dulu. Habis eksplorasi pasti mining. Dari mining eh, hauling dulu. Hauling tuh lewat jalan darat ke stockpit. Dari stockpit angkut ke pelabuhan. Terus berjing gitu. Terus baru kejual gitu kan. Itu mau berapa lama gitu. Biasanya, aduh kalau kalau tambang jangan sebegitu. Kalau tambang batu bara gitu. Tapi ada juga emang bank-bank yang emang nyari itu. Jadi ya appetite juga sih gitu kan. Ya, kita bisa lanjut. Nah, ini permainan catur nih. Jadi kan kalau permainan catur itu kan ada polanya ya. Oh, kuda jalannya L gitu kan. Kalau peluncur jalannya miring gitu. Kalau ratu bisa ke semuanya. Nah, ini yang kita mau bahas adalah working capital versus investment loan nih, gitu. Working capital itu apa sih? Kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu buat apa sih gitu? Kredit modal kerja itu digunakan untuk mendanai current asset. Jadi current liabilities bolehnya ke jalannya ke sini ya, ke titik oren ini. Nggak bisa dia nyebrang begini, nggak boleh. Dari current liabilities nyebrang ke non current asset atau jadi bangun pabrik ya nggak boleh, gitu kan. Jadi current liabilities, working capital, gunanya buat pendanain pembelian inventory, gitu. Biasanya sih pembelian inventory ya jarang sih. Misalnya contoh saya mau ekspansi gitu, dengan cara apa gitu? Malah ngasih AR gitu. Biasa sih seperti itu jarang gitu kan.
biasa untuk pembelian inventory, bahan baku. Dan sebaliknya, kalau non-current liabilities, investment loan, gunanya buat apa sih? Gitu. Jalannya tuh gimana? Gitu. Jalannya ke sini, nggak bisa ke current asset ya. Jadi non-current liabilities gunanya untuk non-current asset. Current liabilities gunanya untuk current asset. Jangan salah jalan gitu. Kalau salah jalan, akibatnya set streaming namanya. Nah, kalau set streaming itu bagaimana sih efeknya gitu? Saya pernah kejadian juga, saya ingatkan salah satu istilahnya rekan kerja saya lah gitu, tapi yang udah cukup berumur gitu. Dia ceritanya dapat kredit modal kerja, bukan di kantor yang sekarang, bukan. Beberapa kantor sebelumnya lah. Eh, jadi saya ingatkan teman saya, itu kan dapatnya kan booking capital loan ya, gitu kan. Bolehnya kan buat mukulnya kan ke current asset. Nah, dia pakai buat beli lahan gitu. Nah, ketika saya ingatkan, bukannya saya thank you atau bagaimana gitu, dia malah mencak-mencak. Nggak apa-apa. Loh, yang penting saya nggak pakai buat, istilahnya alokasi dananya bukan saya pakai buat kepentingan diri sendiri, tidak saya pakai buat beli pesawat jet dan lain-lainnya. Tapi tetap aja kan nggak bisa gitu kan. Nah, akibatnya apa kalau misalnya working capital dipakai buat bangun pabrik? Nah, working capital itu kan tiap tahun di-review kan ya. Ketika dia jadi beli pabrik, otomatis kan nggak ada bisnis yang berkembang. Dan bisa juga kalau banknya nggak suka gitu, ya sudah kalau gitu working capitalnya saya nggak mau perpanjang gitu. Nggak mau diperpanjang tuh berarti kan kalau kita nggak bisa bayar, kolateralnya di square kan. Nah, itu efeknya. Atau kebalikannya, investment loan dipakai buat beli bahan baku nih, ya kan? Tadinya misalnya dipakai dikasih pinjaman buat beli mesin gitu atau dikasih pinjaman buat bangun pabrik, kita malah jadiin bahan baku doang. Nah, ketika diminta eh bener nih kamu beli aset, invoice-nya mana? Nggak ada. Nah, susah deh kalau kayak begitu gitu kan. Nah, kalau terjadi side streaming gitu kan, berarti ada yang penyalahgunaan lah ya, intinya seperti itu. Ya, itu bisa mengurangi kemampuan untuk membayar sama bisa meningkatkan risiko gagal bayar gitu kan. Nah, makanya gunanya 5C itu apa gitu kan. Kalau sebagai lender, berarti yang ngasih pinjaman gitu kan. Ya, intinya kita bisa lebih mengenal nih risiko-risiko dari si peminjam kita, potensialnya apa aja nih gitu. Mau pakai buat apa gitu kan. Kita istilahnya KYC-nya lah gitu kan. Sama kita apa namanya term loan-nya tuh modelnya seperti apa, kita bisa kasih pinjaman berapa lama gitu kan, interestnya berapa gitu. Nah, terus kemudian kalau sebagai borrower, sebagai peminjam gimana sih? Nah, kita misalnya tahu nih, duh, pasti data-data ini yang diminta sama lender deh. Mendingan kita improve 5C kita gitu kan, dan kita bisa dapatkan term yang kita mau sama interest yang lebih rendah gitu. Nah, oke, kita lanjut nih ke equity financing. Pasti udah nggak sabar nih. Nah, ceritanya begini nih. Bu Devindia udah pernah nonton belum Bu Devindia? Bu Devi. Nonton Yang semua mana tuh? kecuali yang Strongest Delivery Man. Kayaknya saya nggak nonton yang itu. Saya Iya nontonnya ini. yang Itaewon sama yang Startup. Oke. Iya sama. Yang ini sih saya juga nggak tamat sih. Tapi ini kan ceritanya sama nih kurang lebih. Tapi ceritanya terlalu ini ya happy ending banget ya. Ya juga namanya juga ini Namanya juga drama. drakor drakor iya betul. Itaewon juga kan bisa akhirnya bisa maju gitu perusahaannya startup juga. Tapi di balik cerita ini
di balik cerita si startup ini, jadi 2019 ya, sebelum booming startup yang bagaimana banget itu, saya sempat diundang ke Singapura gitu kan, mewakilin Astra Ventura waktu itu. Di sana diceritakan ada kuburan startup. Waduh, saya agak-agak naif juga. Ah, masa sih kuburan startup? Mungkin bisnisnya atau manajemennya aja yang ngaco gitu. Tapi kan saya mikir-mikir, oh iya, tapi mereka kan orang Singapura ya, lebih kiasu kali ya dibanding ini orang Indonesia. Iya kan, saya juga mikir gitu. Ah, masa sih sampai sampai begitu? Tapi ternyata ya memang begitu adanya gitu, startup itu. Jadi saya nggak mau bahas yang terlalu apa namanya, terlalu sophisticated lah gitu. Tapi intinya startup itu ya pertama dimulai dari merger akuisisi dulu kan ya. Tapi merger akuisisi ini bukan, kalau yang ala startup pasti lebih lebih enteng lah. Kalau ini kan benar-benar kayak waktu Panorama sama JTB yang saya siapin gitu kan. Emang masing-masing itu ada benefit sama ada drawbacks-nya gitu kan. Jadi kita misalnya lihat lah gitu, tapi kita nggak usah bandingin startup dulu ya gitu. Kita bandingin perusahaan yang biasa dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bergerak di bidang restoran gitu, terus Bapak Ibu eh, apa namanya, akuisisi lah misalnya apa, supplier tahunya kayak, atau mungkin supplier sayurnya kayak gitu. Nah itu kan ya bisa jadi ada cost saving gitu kan. Misalnya jadi Bapak Ibu yang tadinya misalnya beli sayur anggaplah 1.000 gitu. Ah, perusahaan saya sendiri, apalagi saya majority, saya mau nentuin harga sendiri deh. Kalau gitu harganya 500, ya boleh-boleh aja gitu kan, kantong kanan kantong kiri gitu kan. Nah, terus ada revenue enhancement gitu. Yang tadinya kita buka restoran gitu, kita harus bayar tadi, harus bayar ke supplier sayur misalnya. Sekarang supplier sayur juga menghasilkan kan, dia ada penjualan ke pihak ketiga kan. Dari kita yang tadinya cuma restoran doang, dapat apa namanya, dapat tambahan nih dari yang supplier sayur gitu. Nah, terus increase market share. Nah, ini tukar-tukaran database customer gitu. Ya, anggaplah tadi ceritanya bukan soal masalah restoran dan supplier sayur, tapi bisa-bisa aja gitu kan. Bisa dikolaborasi apa aja gitu. Nah, sama enhance financial resource juga gitu. Nah, kalau misalnya enhance financial resource itu macam-macam, tapi salah satu bentuknya adalah ketika eh, saya punya company baru, anak perusahaan gitu kan. Jadi ceritanya si restoran dan supplier sayur ceritanya sudah apa namanya, udah dibeli nih, udah satu kepemilikan gitu kan. Nah, terus misalnya anaknya si supplier, anak perusahaannya dari supplier sayur ini butuh something gitu kan. Ya sudah, yang jadi jaminannya si restorannya aja ya gitu. Nah, itu bisa gitu kan. Atau karena bisnisnya yang udah lama restoran gitu kan. Sementara supplier sayur waktu itu dibeli dalam kondisi kurang bagus gitu kan. Ya udah pinjem ke bank tapi pakai jaminan restoran itu juga bisa gitu kan. Ya tapi kembali lagi ada drawbacksnya juga, ya over over apa namanya, overpaying, dalam artian ketika kita si bisnis restoran ini mau akuisisi supplier sayur, ya dilihat dulu lah gitu kan. Namanya orang jual perusahaan kan sama kayak apa namanya, jual mobil second gitu kan. Waduh, baret nggak nih? Oh, gitu kan. Bekas banjir nggak? Bekas tabrak nggak kan begitu? Kurang lebih. Nah ini kurang lebih beli perusahaan itu juga kayak gitu gitu kan. Waduh, kondisinya rugi nggak nih? Gitu kan. Waduh, manajemennya kalau rugi manajemennya bisa ngurus nggak sih waktu itu? Kalau nggak, saya kan harus ganti ganti SDM lagi gitu kan. Atau gimana ya, SDM saya bisa dimasukin ke situ semua atau bagaimana lah, jadi direkturnya semua atau gimana gitu. Supaya kan saya udah beli gitu kan. Supaya aman gitu buat jagain aset saya di situ gitu.
Nah, terus ada large expense associated with the investment gitu. Ya kembali lagi yang namanya kita ngakuisisi perusahaan orang gitu kan, ya banyak, ada biaya auditor gitu kan, KJPP, legal, terus oke misalnya ownernya oke gitu kita mau akuisisi perusahaan dia, tapi kan bawahnya juga bisa jadi nggak mau gitu kan. Ya kasus yang kejadian adalah ya waktu itu intinya ada perusahaan dijual lah gitu. Nah tapi karyawannya nggak diambil semuanya gitu kan. Ya dipilihin lah gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya common ya, common practice lah ya. Misalnya Bu Devi ini gitu kan mau akuisisi perusahaan gitu. Tapi ya kan ibu juga punya orang kan ditaruh ke perusahaan itu gitu kan. Yang ngapain orang-orang lamanya yang kurang-kurang bagus atau misalnya apa, ya sudah di layoff aja gitu. Nah ketika di layoff kan bisa negative reaction gitu kan. Ya tapi ya kembali lagi ya bisnis ya ya begitu gitu kan. Kita kan bukan yayasan gitu. Nggak bisa dong gitu kan. Nah, kalau oke, itulah ceritanya. Ini ada sekitar ada 10 step untuk merger akuisisi gitu. Mungkin kalau pembelian startup itu jauh lebih gampang gitu kan. Tapi kalau yang perusahaan yang akuisisinya eh, model kayak Panorama GTB atau Antafaya gitu kan, merger gitu ya, itu pasti lebih susah lah gitu. Terus kembali lagi nih, pasti ngomongin startup nih. Ada strategic buyer, ada financial buyer. Bedanya apa sih gitu? Jadi begini nih, anggaplah kayak orang kayak bapak ibu yang sudah menikah, termasuk saya juga nih. Kalau strategic buyer gitu kan, nah ini misalnya saya menikah punya istri, oh maunya ngatur. Wah benar-benar dia mau ikut operation kita gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi operating bisnis juga gitu kan. Terus dia mau horizontal atau vertical expansion gitu kan. Jadi ya itu tadi kayak misalnya oh si restoran mau beli supplier sayur gitu. Oh, tapi saya nggak cuma mendanain loh. Saya ambil juga manajemennya gitu kan. Saya bikin pricing juga sayur saya gitu kan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi dia mau adanya sinergi. Intinya dari strategic buyer itu sinergi. Dia beli ya, ya beli gitu. Tapi ikutan andil gitu. Tapi kalau financial buyer ya, ya udahlah lu gue kasih duit aja lah gitu kan. Ya ini lo atur sendiri, gue nggak ikut-ikutan. Yang penting ROI-nya tinggi ya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia biasa ngapain sih kalau financial buyer ya? Ini financial sponsor gitu kan. Dia nggak mau operate, tapi dia maunya ROI yang tinggi. Ya, boleh-boleh juga sih. Venture capital kan kurang lebih ya, bisnisnya seperti itu. Terus kemudian, apa namanya, ini tahap-tahap equity financing. Ya, ini startup fund raising stage. Nah, ini tadi contoh, kenapa sih eh, terjawab kan kenapa sih orang baru seed gitu pinjam ke bank nggak bisa ya nggak bisa dong gitu kan. Dia ada di mana gitu, kemampuan dia untuk bayar utang gimana gitu. Makanya di sini yang masuk ya kalau di pre-seed gitu kan, pre-seed itu company-nya ya at least minim ada MPV. MPV itu bukan most valuable player tapi minimum viability product. Produknya ada dulu deh gitu. Terus ada pasarnya gitu kan. Ya investornya ya seperti ini, family and friends gitu kan, early stage angel gitu kan, startup accelerator ya. Nah ini gunanya buat setup setup awal company. Kalau dapat duit dari pre-seed gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau inkubator kayak biasanya kalau Astra Startup Challenge gitu kan, kebetulan saya juga pernah jadi juri di stage-stage awal gitu kan. Itu biasanya kalau menang
Tapi yang udah hampir udah menjelang menjelang final sana ya, biasa kan dikasih modal kerja lah gitu. Nah kurang lebih inkubator seperti itu kalau dia misalnya nggak dapetin jadi startup yang belum belum diinjek dana gitu atau ya at least ada biaya apa dapat partisipasi lah gitu kan untuk modal kerjanya gitu. Dapat ya semacam modal kerja gitu, it's free gitu kan. Tapi yang menjelang final ya. Kalau ini kalau di pre-seed, nah kalau di seed gitu. Nah, ini udah ada nih produk sama marketnya udah ada sinyal fitnya gitu kan. Terus udah ada core team yang untuk bangun company-nya tuh udah ada gitu. Investor profilnya adalah venture capital, angels, masih nih startup accelerator masih. Terus spend on-nya dia untuk develop produk sama employee founding timnya. Nah, terus kemudian kalau udah series A, nah itu udah lumayan gede nih. Dulu sih biasa kalau udah series A ya lumayan lah gitu kan. Jadi udah ada performance indikatornya, user base udah ada gitu, investor profilnya juga venture capital atau super angels gitu kan. Dia pakai duitnya itu duit series A-nya pakai untuk optimize user base and product offering-nya. Sekarang kalau ngasih contoh startup, jujur saya agak-agak takut juga ya. Misalnya, waduh, kemarin si Pak Ari ngomong begini nih gitu, tahu-taunya besok-besok fraud kan saya takut ya. Tapi kurang lebih ya udah saya bagikan saja gitu. Maksudnya kurang lebih ya beginilah kisarannya gitu. Saya juga nggak berani apa nyebut nama startup gitu kan. Mungkin yang nanti buat study case ya ya udah gitu aja gitu kan. Ya ini kurang lebih yang saya bagikan adalah journey saya sekitar tahun 2019 ke 2022 lah gitu kurang lebih. Nah kalau series B dia udah makin gede lagi, dia bikin menjangkau pasar lebih banyak lagi gitu kan. Investor profilnya tuh venture capital sama late stage venture capital. Nah, kalau udah series B ya udah uh, makin oke lah gitu kan. Spendingnya banyak. Ada business development, sales, advertising, tech support, sama duit untuk employees gitu kan. Ya makanya kan kalau kerja di startup kan katanya gajinya gede sebelum tahun 2022 ya. Begitu tahun 2022 ke sini makin ya makin sesuai dengan pasar lah. Intinya seperti itu. Nah, terus kalau udah series C ya udah makin gede itu kan. Terus investor profilnya ada let's say venture capital, private equity firm, bank and hedge fund gitu. Dia pakainya, nah ini yang menariknya nih, develop new products, expand into new market, sama acquire atau mungkin dia bangun company lagi gitu. Nah, contohnya apa gitu kan? Contohnya yang punyanya Astra ya waktu itu Gojek dia bangun sama Astra bikinnya GoFleet gitu kan. Ya udah gitu kan. Atau misalnya acquire apa namanya dia Bank Jago gitu kan. Nah, bisa tuh. Nah, ini kurang lebih case tadi yang namanya venture capital tuh bagaimana gitu kan. Terus apa aja sih yang eh, visi itu kayak gimana sih? Nah, ini kurang lebih dari sini nih. Startup valuation. Unicorn tuh apa kalau valuasinya USD 1 bio gitu kan. Dekakorn itu kalau 10 bio, hektokorn kalau 100 bio. Ya, kalau lebih kecil dari itu ya minicorn, sunicorn gitu kan. Nah, terus kalau waktu tahun 2020 nih gitu kan, itu gimana sih venture capital? Dulu kan saya di venture capital. Itu tuh benar-benar aneh gitu loh. Kayak kayak apa ya? Mungkin kalau buah-buahan musim duren gitu, musim mangga gitu. Jadi waktu saya ngikutin itu kayak gitu juga.
Oh, startup yang lagi musim, eh, tech, semuanya tech. Terus besok ganti, edutech, edutech semua. Bu, ini gimana sih? Kok makin ini makin apa namanya? Makin aneh-aneh gitu. SaaS, oh ya SaaS gitu. Logistik, logistik. Jadi ngikutin nih venture capital spesialisasinya apa? Kayaknya nggak ada gitu jadinya ujung-ujungnya. Atau kalau kalau mau ya kadang venture capital yang saya mau untuk yang apa pemberdayaan wanita gitu. Atau saya mau yang beli startup yang ramah terhadap orang disable, ya boleh-boleh aja gitu. Biasanya mereka bikin namanya impact ya, impact startup gitu, seolah-olah. Tapi nggak tahu juga kan, sebenarnya kan mau impact startup kayak atau apa gitu. Tapi kan intinya namanya bisnis itu harus tetap untung ya. Kalau nggak dia nggak akan sustain gitu kan. Nah ini tahun 2020 nih, ini ceritanya. Nah ini tahun 2021. Oh, tuh ada yang baru jadi unicorn kan waktu itu. GNT gitu kan. Nah, sebelum-sebelumnya udah ada nih. OVO, Bukalapak, Gojek tahun 2021 loh ini. Traveloka, Tokopedia gitu kan. Nah, ini Dekakon dan Unicorn di Asia Tenggara, Indonesia ada juga gitu kan. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini nih gitu. eh Intinya saya nggak mau ngasih opini pribadi di sini gitu kan. Kita kan semua ngomongnya by data aja. Saya juga ngambil datanya dari internet gitu kan ya. Kembali lagi saya ingetin ya mungkin dulu I'm a naive juga gitu kan. Ya namanya startup gitu kan dikasih dana gitu kan tanpa anggunan gitu. Ya bisa-bisa aja terjadi misalnya fraud atau apa. Nah itu saya rasakan itu mulai awal tahun 2022. Yang namanya venture capital itu bukannya saingan loh. Itu kan misalnya Bu Devi punya venture capital, saya punya venture capital gitu kan. Saya sama Bu Devi ya teman, bukan saingan gitu. Mau saingan apa Bu? Nggak bisa juga. Atau misalnya Ibu punya, oh startup A gitu. Justru malah Bu Devi nawarin saya, mau invest nggak Pak Ari ke startup A gitu. Kalau startup begitu, sorry, kalau visi kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, nah, ini yang jadi masalah ini ya mulai yang nomor tiga inilah gitu kan lagi rame gitu kan. Sebelumnya juga ada yang ini gitu kan. Ya macam-macam gitu. Ya ini case-nya lah kurang lebih dari si itu si ikan itu. Tapi saya nggak mau bahas ya benar atau enggak gitu kan. Kembali lagi waktu sebelumnya saya juga dapat masukan lah dari Ko Anton. Jadi sebenarnya yang bikin kacau suatu startup ya oke lah mungkin manajemennya inkompeten atau mungkin kompeten tapi ya tadi karena dituntut ROI-nya tinggi gitu ya gimana caranya gitu kan coba misalnya kita tadinya jualan gitu kan ya untung emang untung gitu tahun depan suruh jualan dua kali lipat belum tentu kita bisa loh gitu kan misalnya kalau tahun ini ya kalau 20% naik itu masih make sense tapi kalau dua kali lipat tiga kali lipat empat kali lipat gimana ceritanya gitu kan kan nggak mungkin gitu kan jadi ya adalah permainan-permainan itu nah itu kan contohnya yang venture capital udah masuknya cuma 10% nuntutnya banyak gitu kan nah terus udah seperti itu mau ngatur karena dia yang pegang dana gitu udah gitu namanya bisnis venture capital gitu saya nggak bilang venture capital jelek gitu tapi ketika dia invest dia taruh duit di sana dia valuasi
oh valuasinya naik nih gitu kan. Jadi dia harus jual kan. Contoh yang di sini dari contoh dari seed ke series A gitu kan. Dia udah ada venture capital nih di sini. Ini kan early stage venture capital. Dia naik ke venture capital series A, kan valuasinya naik gitu kan. Ketika valuasinya naik, bisnisnya naik atau enggak? Belum tentu kan. Gitu. Jadi eh, karena bisnisnya belum tentu naik, tapi valuasinya naik, terus aja, gulung aja terus jadi goodwill, goodwill, goodwill. Nah, begitu series C, oh mungkin sudah waktunya IPO nih, gitu kan. Ketika dia IPO, dia lepaslah saham ke masyarakat. Nah, lepas saham ke masyarakat gitu kan. Ada startup yang nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak sih? Tapi saya nggak mau sebut. Intinya goodwill-nya di adjust, sahamnya langsung rontok gitu kan. Nah, itu ceritanya sih mengenai startup ini gitu kan. Banyak cerita-cerita itu gitu. Ada juga cerita yang ya tadi contoh yang saya nggak tahu ya. Ada lagi gitu startup yang dapat duit dana IPO gitu kan. Oh, kayaknya nggak visible deh bisnis gua gitu kan. Ya sudahlah gitu. Tapi dana IPO tuh masih utuh gitu kan. Kemudian dia taruh di deposit gitu. Dia bisa danain semua operasionalnya gitu. Ya kembali lagi itu bagaimana ya? Maksudnya dalam artian masyarakat kan ngasih duit itu kan untuk mengembangkan bisnis gitu kan. Tapi eh, si bisnis ini ya juga ada istilahnya ada ini juga lah, ada alasan juga. Kalau saya mengembangkan bisnis gagal, saya tanggung jawab ke publik bagaimana? Mendingan saya depositokan saja gitu kan. Jadi duitnya tetap utuh gitu. Operasional dikurangi gitu kan. Karyawan di layoff gitu. Ya bisa-bisa aja gitu kan. Saya nggak pakai buat yang visi-visi gitu maksudnya dalam arti buat yang nakal-nakal atau apa. Duitnya tetap ada kok tenang gitu kan. Nah, tapi kan kembali lagi gitu masyarakat bilang, loh kamu udah dikasih duit buat ngembangin bisnis kok nggak dipakai gitu. Nah, ya seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan, silahkan. Oh, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada mau berbagi case gitu, mungkin ya bisa saling sharing, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Oh, Pak Arjo udah angkat tangan nih, Pak. Monggo, Pak Arjo. Kalau saya perhatikan ya itu apa para startup yang di Indonesia yang bisa dibilang berhasil lah. Itu ada misalkan hubungannya dengan perusahaan keluarga. Jadi misalkan mungkin anak perusahaan atau pecahan dari perusahaan atau dia belajar dari perusahaan bapaknya kemudian dia mendirikan sendiri. Kedua ada juga yang memang second generation dia meneruskan usaha yang sudah ada terus tinggal tinggal ya dinaikin aja gitu supaya lebih lebih sukses gitu. Ada juga yang karena punya pengalaman dan jaringan di internasional secara internasional gitu. Jadi akses ke dana investor itu lebih mudah gitu. Apakah memang betul seperti itu persyaratannya supaya bisa jadi UMKM yang berhasil, benar-benar berhasil dalam arti bukan cuma sekedar memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu, tapi istilahnya ini bisa bertahan sampai lama lah gitu ya. Memang benar-benar apa benar-benar murni karena ingenuity gitu, bukan cuma karena kondisi netizen kita karena begini jadi kita bisa bikin duit, bukan itu yang saya maksud, tapi memang benar-benar yang pemikirannya tuh secara global itu kena gitu. Apakah memang harus begitu punya pengalaman dan jaringan tingkat internasional supaya bisa berhasil? Jadi para UMKM yang baru masih kecil-kecil ini mendingan belajar dulu deh sama orang-orang itu atau perusahaan yang sudah ada, jangan sok-sokan mulai-mulai karena tadi seperti yang dibilang tadi yang ikan itu kan. Nah, itu yang gitu-gitu tuh nah supaya bisa dihindari gitu. Atau gimana sebenarnya? Karena kan sumber pendanaan itu kan intinya kan dari trust ya, dari kepercayaan. Kalau misalkan mungkin belum mengerti teknik mengelola keuangan
manajemen secara standar internasional nanti jadi mudah terpancing atau gimana, jadinya akhirnya belok dan akhirnya malah jadi korup atau gimana? Apa memang harus begitu atau memang ada pertimbangan lain? Gimana Pak? Kalau saya boleh kasih tanggapannya, Pak, ini saya cuma sharing experience saya dari tahun 2019 saat saya di Astra itu. Itu biasanya yang namanya startup-startup itu, biasanya itu kan lulusan-lulusan dari luar negeri, Pak. Mereka lulus dari luar negeri, ya mungkin ya kayak Silicon Valley lah gitu kan, buka startup gitu kan. Nah, karena mungkin orang yang sekolah di luar negeri itu kan bukan orang yang nggak ada duit kan ya Pak ya. Orang tuanya ada duit gitu kan. Ya otomatis walaupun dia mau ngomongnya di media misalnya, oh ya saya mulai dari bawah. Iya bawah sih, tapi kan pertama akses pendanaannya udah pasti ada Pak. Namanya startup itu. Makanya tadi saya bilang, ya seed sih gitu. Perusahaannya masih kecil sih. Tapi eh, masih kecilnya itu kan pendanaannya dari family and friends Pak. Iya kan? Kurang lebih seperti itu gitu kan. Ya kembali lagi orang yang pitching ke venture-venture capital itu ya ya kembali lagi ya orang-orang yang sekolah dari luar negeri gitu kan pitching gitu mereka udah biasa ngomong gitu ngomong juga kadang-kadang pitching sama saya juga pakai bahasa Inggris gitu kan ya otomatis lebih meyakinkan apalagi misalnya dibilang oh bapaknya ada usaha ini loh gitu otomatis dananya bisa dikasih nggak pasti lebih gampang gitu kan cuma mulai tahun ya semakin tahun ke sini lah 2022 gitu kan terus 2023 gitu. Nah, ini intinya kalau lu belum terbukti, udah deh mendingan nggak usah deh gitu. Udah pokoknya bener-bener 2022 itu saya kontak teman saya yang di venture capital bulan Januari loh Pak. Saya ingat kurang lebih sama kayak bulan ini juga gitu kan. Tapi 2022 mau nggak pendanain ini? Startup A misalnya saya sebut. Nggak ada gitu. Istilahnya udah nggak terima pendanaan loh. Kamu kan baru bulan Januari, masa nggak terima pendanaan? Yang bener aja, gue bilang gitu. Iya, sekarang kalau pendanaan lebih susah gitu. Pokoknya startupnya harus punya runway 18 bulan ke belakang, sama harus udah green. Oh, dalam arti kalau punya punya runway 18 bulan ke belakang, saya nggak usah pitching di venture capital lah. Saya jalan sendiri. Iya kan? Iya kan, Pak? Mending begitu. Terus kalau udah green, ya kalau namanya startup 1 2 tahun, ya mau green dari mana ya lagi bakar-bakar duit itu pasti. Gitu sih Pak Arjo kurang lebih. Nah, apakah Berarti menjawab benar ya Pak? Pak ya, pengamatan saya tadi yang saya bilang bahwa memang harus punya pengalaman kelas internasional, jaringan internasional supaya bisa benar-benar sukses di UMKM Indonesia, atau ada alternatif lain karena kan banyak nih alternatif UMKM kita yang ya istilahnya nggak kenal siapa-siapa, memang benar-benar mulai dari bawah banget gitu. Nah, apakah mereka tuh harus semuanya belajar dulu sampai mengerti gimana skala internasional seperti apa, baru benar-benar serius, atau ada cara lain misalkan jalannya bareng-bareng gitu daripada harus lompat, karena beberapa orang kan nggak bisa Pak untuk bisa langsung standar internasional itu butuh jalan berliku yang sangat berat buat banyak orang gitu, atau ada alternatif lain. Kalau dari pengamatan saya sih Pak Arjo, kalau misalnya, let's say, tadi kan saya bilang, yang pitching-pitching di venture capital gitu, perusahaannya baru setahun 2 tahun gitu, ya kembali lagi itu kan urusan luar negeri gitu kan, tapi emang ada jalan lagi sih gitu, makanya setelah itu ada Astra Startup Challenge gitu. Nah itu biasa yang unik-unik sih Pak, bisnis-bisnis yang daerah biasa dari Jogja Pak. Dulu waktu saya masih di sana ya, itu biasa dari Jogja. Ada juga yang ceritanya mungkin sedikit dakwah juga gitu kan. Jadi ceritanya gampang sih sebenarnya startupnya dia itu inspirasinya dari Idul Adha, Pak. Jadi sapi. Cuma kan dia mikir, waduh kalau saya korban sapi tiap tahun kayaknya
gimana gitu. Tapi kan saya maunya korban sapi gitu tiap tahun kan. Jadi dia kumpulin eh, teman-temannya, yuk mau nggak eh, sapinya dikasih makan, di breeding gitu kan, diternakin bareng gitu. Nah, kalau udah diternakin bareng anak-anaknya kita bisa jual apa nanti bisa korban sapi tahun berikutnya gitu kan. Itu kan sebenarnya lebih ke ya ada cerita storytelling yang lebih ke dakwah gitu loh Pak. Nah, terus untuk tagnya gimana? Wah, tagnya nggak usah yang susah-susah. Ngasih makan ternaknya pakai IoT gitu. Itu aja udah dihitung tag kan. Nah, terus kemudian bikin rumah potong gitu. Rumah potong, nah, daging-dagingnya bisa dijual gitu. Untungnya nanti beli sapi lagi tahun depan berkorban lagi gitu. Itu kan malah jadi semacam dakwah gitu kan. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang ceritanya lumayan bagus juga. UMKM nih Pak. Jadi modalnya kalau nggak salah 5 juta, dia cerita dia bikin ekoprint, kain ekoprint gitu. Jadi modalnya cuma kain, terus ada daun-daun dikasih kimia, disusun gitu kan, jadi motif-motif gitu. Nah makin lama makin bagus gitu kan. Eh, bisa bayar desainer gitu kan. Nah setelah ikut Startup Challenge gitu, dia baru belajar finansial di situ gitu. Tadinya juga nggak ngerti finansial gitu. Ownernya baru bisa bikin, wah ini harusnya begini nih, nyatet laba ruginya begini gitu. Itu baru di sana gitu. Ya mungkin jalan lainnya ikut-ikut inkubator. Cuma kan makin ke sini kan, aduh, gua ikut inkubator gitu kan. Misalnya setiap minggu dikasih PR gitu kan. Setiap minggu harus ketemu mentor. Wah, gua kapan bisnisnya nih gitu kan. Ya, ya kalau nggak bisnis atau misalnya karyawan gua nggak ngerti, apalagi kan startup gimana gitu lama-lama males juga. Apalagi kalau menang di inkubator, tadi saya bilang cuma dapat modal kerja sedikit gitu kan. Gitu sih Pak Arjo palingan. Ya, ya mungkin adalah beberapa jalan lain gitu, bukannya harus internasional juga, tapi itu sih setahu saya jalan yang ya berdasarkan pengalaman saya sih Pak. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau startup-startup gitu pasti apa ya amunisinya pasti udah ada sebelumnya udah dipersiapkan gitu ya. Pak Will, Bro Ari, mohon pencerahannya. Northstar kenapa bisa Mau kebangun? tanya Mas Oh, Gusti, kalau dari pengalaman Mas Gusti, ada dua proposal, Bank X sama ya adalah Bank BUMN lah, dengan PNM Ventura Capital. Mana yang mau diambil Mas? Makasih Mas. eh Bang Ian kalau boleh tahu yang saya bahas tadi, Bang, tunggu bentar. oh, tadi Bang Yan, Pak Bangnya baru join setengah memang. Tengah, ya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa kita ulang lagi sampai di sini nih. Ini kan, jadi dari bank atau dari Ventura gitu kan. Ventura ini kasih pinjamannya dalam bentuk apa ya, Bang? Boleh CB kah atau equity kah atau bagaimana gitu. Nah, kembali lagi nih, gitu kan. Pertama, Kalau prakteknya di negara kita itu nggak ada lah CB ya. Ya sudah, pinjaman loan biasa kan. Tadi saya sudah bilang mereknya itu PNM Ventura itu sama bank. Kira-kira Mas Gusti kasih advice gimana Mas? pertama saya lihat dulu, kalau saya yang dapat ya, bunganya berapa, Mas? Itu kan, pasti kalau saya jadi yang mau minjem, saya pilih bunga yang paling kecil. Kedua, jangka waktunya. Jadi di sini, nah yang ini nih, termnya harus yang saya mau dong, gitu. Bisa nggak saya dapat yang saya mau termnya? Sama lower interestnya gitu kan. Mau yang seminimal mungkin dong kalau saya yang minjem gitu.
Jadi intinya syaratnya yang sesuai dengan saya gitu kan, sama yang bunganya kecil gitu. Kalau bisa anggunannya lebih ringan. Gitu sih Bang ya. Kalau ngomong legal ya, Bang pakai hak tanggungan, Ventura pakai fidusia. Pasti risknya banyak di Ventura. Berarti cost of fund-nya juga banyak di Ventura setahu saya tadi. Jadi kalau mendikte mereka level UMKM rasanya nggak ada mungkin Mas. Atau gimana cara negonya Mas? Kalau misalnya modal Ventura, jadi begini, waktu saya di venture capitalnya Astra aja saya pinjam ke bank loh. Dengan kata lain, otomatis kok cost of fund-nya modal Ventura itu pasti lebih besar gitu kan. Ya otomatis gitu kan, saya jualan pasti rate-nya lebih tinggi gitu. Orang saya pinjam ke bank gitu, misalnya bunganya berapa? 6%. Ya saya jualnya 12% dong gitu kan. Misalnya, jadi otomatis Bang Yan ini ya ya kembali lagi kalau jaminannya fidusia itu sebenarnya lebih ringan, cuma kan bunganya lebih besar, Mas. Bener nggak? Terus sama ini nggak wajib lapor nggak, Mas? Tiap 3 bulan diminta laporan keuangan gitu. Tadi kan saya bilang Ventura kita nggak ada penyertaan sekarang. Semuanya loan. Mhm. Sifatnya kan loan. Cuma dia memang kalau kita berperkara lebih kuat karena dibanding bank karena bank punya AT kan undang-undang hak tanggungan sementara satunya fidusia kan pasti yang Mhm. fidusia diukur sama marginnya dia kan kira-kira gitu Mhm. Mas Gusti. Nah tadi Mas Gusti kan kasih advice untuk UKM yang nggak ada pilihan gitu. Maksud saya ini untuk jangka pendek menengah itu mana yang mau diambil Mas untuk capex-nya Mas. Capex itu berarti Mas mau apa namanya? Mau beli bukan persediaan dong, Mas. Berarti Mas mau bangun apa gitu pabrik atau Mas mau bangun beli mesin gitu kan? Kalau saya nggak salah nih. Ya macam-macam mau. Tapi biasanya kalau UMKM kan nggak ada depresiasi. Mulainya semua hutang kan gitu. Sekarang saya asumsinya semua hutang. Nggak ada kita ngomong depresiasi. Capex-nya rata-rata modal kerja untuk kebutuhan pekerjaan. Makanya tadi saya tanya ada 2 proposal. Satu Bank Himbara, BUMN, satunya modal Ventura. Dua-duanya sifatnya pembiayaan semua. Otomatis nggak ada pilihan UMKM-nya. Makanya tadi kan experience-nya Mas Gusti gimana? Advice-nya apa buat UMKM tersebut, Mas? Mas, ya, jadi begini Bang Yan, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ya, itu untuk pendanaan project ya Mas. Kalau emang buat pendanaan project, ada nggak sih syaratnya adalah invoice financing Mas? Kalau invoice financing, eh ya udah gitu, cari yang mana yang lebih cepat aja gitu. Kalau ke bank misalnya lama, ya udah ke Ventura gitu kan. Kalau invoice financing, ya udah gitu. Yang asal yang cepat aja, marginnya masih masuk, ya jalan aja Mas gitu. Kan semakin cepat, kan otomatis project kita semakin cepat kan. Contoh, dulu waktu saya di Astra Ventura, saya juga ada kasih pendanaan untuk eh, s- istilahnya tier 1, tier 2, tier 3-nya Astra gitu kan. Nah, sama mereka UMKM, mereka juga bisa dibilang ya nggak ada pilihan lah, mungkin belum bankable gitu kan. Nah, cuma dia dapat invoice nih dari Astra gitu, misalnya dari AHM gitu, Astra Honda Motor misalnya, atau Astra Daihatsu ADM gitu, atau Temin gitu misalnya.
dapat nih invoice kan untuk pendanaan project ya gitu. Ya udah pinjam ke Astra Ventura deh gitu. Kalau ke bank ribet, susah, lama. Udah gitu diminta anggunan. Waduh, udah itu. Yang penting marginnya hitung-hitungannya kan cepet nih. Biasa berapa itu bayar ke Astra Ventura berapa gitu. Ya udah langsung jalanin aja invoice financing gitu. Lebih lancar gitu kan. Kalau invoice financing terlalu ideal ya. Kan ngelihat buyer-nya siapa ya. Jadi tadi Iya, buyer-nya Astra kan gitu. Saya ini iya, bicara UMKM biasa aja. Kalau invoice financing itu kan under SME ya. Biasa satu paket sama PO financing. Ini saya cuma ngomong UKM aja untuk modal kerjanya sama capex yang mungkin kalau dia ada. Ada 2 proposal, Mas Gusti kasih advice-nya apa yang diambil proposal tersebut. iya. Jadi Mas, mungkin kalau kita discuss di forum ini kan terlalu ini ya bisa bikin lama. Nanti gimana kalau Mas kirimin saya proposalnya bagaimana sama kondisi keuangannya gimana. Jadi saya nanti akan analisa, kan saya bantu analisa. Jadi pilihannya yang mana gitu ya, kurang lebih ya. Kalau boleh. Soalnya kan saya nggak lihat perjanjiannya juga kan. Saya kalau nge-define nanti takutnya mislead atau apa bagaimana gitu kan. Kalau Oke, boleh aku sih. aku boleh boleh nambahin dikit nggak? Ini soalnya relate banget dengan pertanyaan Bang Yan dengan apa yang kita jalanin di Real Funder nih, gitu. Cek cek. Ini saya yang Chris Iya, atau Gutli gimana yang? Pak? Jadi Pak Pak Jona pengen nambahin ya Ya, dalam diskusi ini, Pripon Pak? ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Bang Yan sih, eh, memang ada challenge-nya masing-masing ya. Dan ini kan kita ngebahas UMKM. Nah, ada beberapa juga UMKM yang memang minta ke kita di Real Funder untuk cariin fund gitu ya. Kenapa sih mereka minta kita cariin fund? Karena ya pertama tadi seperti kata Pak Gusli, mereka nggak bankable gitu. Dan seandainya bankable, mereka itu prosesnya lama. Karena kan kalau kita ke bank itu kan pasti ada macam-macam ya. Itu bahkan kemarin ada yang cerita ke kita itu mereka udah punya standby loan loh. Mereka sudah punya standby loan dari salah satu bank BUMN, tetapi proyeknya begitu proyeknya jadi dapat gitu ya, standby loan-nya itu nggak cair gitu. Nah itu juga kendala-kendala yang terjadi di bank gitu. Dan itu real. Kemarin kita baru temenan, baru meeting. Nah sedangkan kalau yang pakai Ventura gitu ya, memang ada kemudahan di cepat gitu. Tapi juga kembali lagi seperti tadi slide-nya Pak Gusli, Ventura dalam memberikan pinjaman juga mereka melihat macam-macam juga gitu, walaupun bisa lebih cepat dalam memberikan analisisnya gitu. Dan di Real Funder sendiri kita lagi ngebantu salah satu UMKM di Jogja gitu ya, perusahaan perusahaan untuk aksesoris wanita gitu. Nah kemarin kita sempat bantu dia permodalan di waktu ada proyek mereka pengadaan untuk hampers Imlek gitu. Dan ketika hampers Imlek ini udah clear, ini kita lagi ada proyek berikutnya sekitar 20 M itu ya untuk Lebaran gitu. Karena dia udah punya 20 PO dari berbagai macam instansi gitu. Nah, tapi kembali lagi gitu, modal Ventura juga seperti yang tadi Pak Gusli bilang, mereka juga milih-milih gitu. Nggak sembarangan kasih ke UMKM gitu. Tiba-tiba ada UMKM yang minta nih proposal nih, nggak semerta-merta dikasih gitu. Dia melihat track record, dia melihat dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau di Real Funder sendiri kita memberikan modal kerja yang kayak tadi itu hanya kepada orang-orang ataupun UMKM-UMKM yang memang di pipeline IPO kita gitu. Sehingga investor-investor kita mau membiayai modal kerja mereka gitu. Dan bagi UMKM, mereka hitungannya simpel kok gitu. Jadi buat mereka selama bunganya masuk, mereka masih dapat margin, mereka terima gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi hanya kan kalau tadi detailnya memang harus dianalisis ya Pak Gusli ya, bahwa
mana Ya, yang terbaik setuju. antara bank dan lain-lain gitu. Tapi kalau hanya sekedar melihat eh, pola pikir UMKM gitu, melihat pola pikir UMKM tanpa memperhatikan detail, saya rasa UMKM akan memilih mana yang lebih cepat buat mereka, hitungan buat mereka masuk, itu yang mereka mau ambil. Gitu. Dan saya rasa bank bank nggak bisa mengakomodasi itu, gitu. Jadi memang mau nggak mau ke Ventura atau ke orang tadi yang ngebiayain proyek-proyeknya itu, gitu. Tapi ya balik lagi juga modal Ventura sama orang pribadi akan melihat juga ini orang 5C-nya gimana gitu ya, layak dibiayain atau enggak. Ya, 5C. Itu sih tambahan dari saya gitu. Ya, oke. Soalnya ini Berarti baru aja kemarin dalam 1 minggu ini banyak yang hubungin kita untuk minta modal gitu kan. Tapi ya kita juga nggak bisa banyak bantu juga karena kan kita juga nggak lihat 5C-nya mereka gitu. iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Pak Will ya. Iya, Pak Will sama Bu Feni. Mungkin tadi cukup ya Pak Bang Yan ya? Iya, tadi semacam kayak bridging. Kalau tadi relevan itu mirip kayak bridging. Sifatnya project. Karena project itu ada awal, ada akhir kan gitu semua. Ada Ya, PO sekian sesaat. Tadi itu eh, alatnya beda tadi. Karena alatnya dia nggak project, jadi tetap terus gitu. ya. Bisa. Itu yang tadi lagi Gak apa-apa susah sih. Pak pendanaannya. Ya, mungkin lanjut. Ini Oh, pertanyaannya Pak Will nih. mm-mm. Pak Will, pertanyaannya, Bro Ari, mohon pencerahannya. Nostal kenapa bisa kebablasan kasus Investory? Gimana ke depannya sehingga nggak terjadi seperti ini lagi? Ya, tadi kan saya juga udah jelaskan kan ya, kenapa bisa begitu gitu kan. Pertama misalnya kita lihat dari pre-seed, terus kemudian kita ke seed, series A, B, C, terus IPO gitu kan. Masing-masing itu kan dari pre-seed ke seed, terus ke series A, itu kan pakai bisnis valuasi. Jadi gini loh, kita kalau ngomong valuation game sama sustainability game, itu kan, wah, itu kan tolak belakang ya. Orang bisa sustain kan kalau bisnisnya misalnya benar gitu kan. Orang tuh bisa sustain itu kalau operationnya benar gitu kan. Ya, saya benar-benar dijagain lah gitu. Terus yang namanya sustain itu setahun kalau naik 20% gitu ya. I think itu udah good gitu loh. Kalau tiba-tiba misalnya, tadi saya bilang ke Bu Devi, saya invest ke startupnya Bu Devi misalnya. Bu Devi, tahun depan 2 kali lipat ya. Tahun depannya lagi 4 kali lipat. Bu Devi bilang, waduh gila, gue mau butuh berapa orang ya? Gue mau pakai apa ya gitu kan. Terus itu kan kalau startupnya tech, ya mungkin bisa lah ya, tapi kan nggak kelihatan gitu. Kalau startupnya bukan tech, waduh, gimana caranya gitu kan? Contoh tadi yang saya bilang sapi gitu. Tahun depan kuotanya naik sekian ya, kuota naik sekian, berarti gue sapinya harus sekian, sapi sekian. Tapi kan mungkin ada yang mati, ada yang apa? Atau gue butuh lahan berapa banyak gitu kan? Nah itu kan kadang-kadang eh, gimana ya? Nggak mungkin gitu kan? Kadang-kadang kalau naiknya langsung eksponensial namanya startup itu dengan SDM yang terbatas cuma gara-gara disuntik duit kan belum tentu langsung naiknya eksponensial banget gitu kan. Ya namanya usaha gitu kan nggak mungkin lah Bu. Atau saya dikejar-kejar terus gitu kan. Masukin cuma 10% tapi mintanya banyak, buset deh gitu kan. Saya juga dulu termasuk orang yang ngejar-ngejar soalnya. Ya kan gitu. Jadi ujung-ujungnya valuasi. Valuasi itu kan ujung-ujungnya dari series A. Misalnya saya beli nih startup, namanya startup A gitu. Saya mau jual, naikin dong valuasi 2 kali lipat. Jadi saya untung dong gitu kan. Nah, kejualnya ke venture capital X misalnya. Habis itu X juga bersikap yang sama gitu kan. Venture capital Y beli dong. Udah dinaikin 2 kali lipat lagi gitu. Ya kalau kayak gitu caranya kan yang jadi startupnya juga, waduh, apa gua gimana ya? Scam atau gua nge-fraud aja kali ya. Bisa jadi begitu gitu kan. Kalau beruntung, ya tadi saya bilang, pas IPO, goodwill-nya di-adjust semua. Sahamnya langsung anjlok, gitu kan. Itu kan ada, gitu kan.
Itu cerita Evisery sih, tapi ya pokoknya intinya fraud itu ya gara-gara itu bukan cuma mismanagement doang, tapi tuntutan venture capitalnya. Jadi ya sekarang gini deh gitu. Kalau kita bisa ngomong deh, saya kemarin baca yang tentang fish itu gitu kan. Saya baca di LinkedIn, eh, saya lihat karyawannya, dia bilang, saya kerja dengan integritas kok. Saya bukan fraudster. Iya, masalahnya yang fraudster bukan di level elu gitu. Masa sih yang atas-atas nggak tahu gitu. Saya kok rasanya nggak make sense gitu loh. Maksudnya, ya kalau misalnya saya di level-level manajer, level apa, operasional, kerja gitu. Jualan ya jualan gitu kan. Tapi yang main-mainin valuasi kan bukan di level saya. Kan begitu, saya mau bukan fraudster. Jatuhnya kan kurang lebih seperti itu. Nah, itu kurang lebih yang kasusnya si Fis. Mungkin ada tanggapan dari Bro Juanda. Ditawarin nih Pak, ditawarin Pak Ju sama Pak Arya, ada Ya itu tanggapan? udah 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 bentur lah gitu kan. Itu bukan cuma sekedar satu pihak doang pastinya. Pasti Betul. pasti Berarti lebih detail, lebih dalam dari yang kita tahu di luaran gitu ya. agree. Jadi kurang lebih Pak Juanda tahu lah ya. Maksud bukan tahu, maksudnya agree dengan saya kan ya. Berarti yang mungkin yang fraudster bukan di level-level operasional dong. Nggak mungkin kan. Enggak lah, Benar. pasti di level strategikal lah itu mah. Ya, agree. Soalnya di LinkedIn juga kita kerja dengan KPI. Iya, kerja dengan KPI. Tapi kan bukan operasional yang begitu gitu kan. Nggak tahu juga gitu. Terus venture capital tuh tahu atau enggak sih gitu. Hmm. Menurut saya sih pasti tahu sih Pak. Tapi saya nggak tahu ya, tahu atau enggak gitu. Ya udahlah, kembali ke mereka saja gitu. Kan mereka intinya nggak mau kalau dibilang fraudster gitu kan. Mereka juga ya punya anak istri juga gitu kan. Kita nggak usah menghakimi mereka lah. Kita cuma baca dari berita saja gitu aja intinya begitu. Kita ngikutin. Nah, terus kalau ini bilang nih Bu Feni ya Bu Penny, muncul betul. ya anti startup karena founder Karena lebih nyaman tanpa lebih adanya. nyaman tanpa venture capital. Gimana tantangan bagi venture capital? Sebenarnya nggak usah ditantang sih Bu Feni. Apa namanya venture capital sendiri punya tantangan yang ya cukup lah ya. Misalnya dari 10 gitu. Saya waktu itu sempat baca dari 10 7 tuh pasti mati. 7 7 startup yang diakuisisi itu pasti mati lah gitu. Kurang lebih. Dua itu normal, satu baru super. Nah, tantangannya kan menemukan yang super satu ini ya. Nah, itu aja udah menantang, Bu. Coba bayangin Bu Devi punya duit nih 10 M gitu. Masing-masing diinvest aja nih 1 M semua gitu. 7 M hilang deh, Bu. Dua ya jalan biasa, tapi apakah bisa membalikan returnnya? Nggak tahu kan. Bahkan karena dia injeknya equity, itu eh, lumayan ya gitu dari 10 M 7 hilang duluan tuh di depan. Dua ini apakah bisa balikin atau nggak tahu. Yang satu ya diharapkan bisa lah yang super ini gitu. Itu pun juga Diharapkan jadi super. dia diharapkan baru. Iya kan gimana coba Bu? Makanya jadi gini loh kalau bisnisnya venture capital itu ya saya juga baca ya POJK 35 gitu kan. Jadi selain ini moga-moga belum diganti ya. Terakhir saja masih POJK 35 yang saya selalu pegangan saya. Tapi kalau udah diganti PMK apa ya saya nggak tahu deh. Maaf deh kalau kayak begitu. Ilmunya agak-agak nggak update kalau kayak begitu. Tapi intinya begini, venture capital itu akuisisi yang namanya eh, startup. Dalam bentuk biasa dua tuh, CB atau equity. Kurang lebih seperti itu. Kalau equity 5 tahun tuh harus dilepas. Nah, itu kan itu aja juga udah menantang gitu. 5 tahun harus dilepas. Berarti dalam 5 tahun gue harus cari venture capital yang mau beli lebih mahal lagi. Begitu kan? Itu aja udah menantang gitu.
ya kalau startupnya let's say yang super gitu kan. Kalau salah satu dari yang 7 ini gimana? Atau yang dua ini aja lah paling enggak gitu. Itu aja udah cukup menantang lah gitu. Nah, dia untuk yang namanya duit diinjek ke bisnis. Misalnya, saya punya duit 10M misalnya, saya gitu. Misal, amin sih, diinjek ke startup. Nah, duit saya nggak muter, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, terus kayak saya bayar pegawai gimana? Emang venture capital nggak ada pegawai gitu kan. Nah, otomatis saya pinjemin loan bunganya tiap bulan itu buat bayarin pegawai gitu kan. Cara hidupnya venture capital seperti itu. Nah, panennya ya 2 tahun lagi gitu. Bayangin aja kalau kayak begitu. Gimana coba? Itu aja udah menantang kan. Jadi misalnya ibu punya dana 10 M, 7M pakai buat pendanaan startup. Ya itu kalau semuanya berhasil. Kalau enggak gimana? Ya kan? Nah, pegawai harus kasih makan. Saya harus kasih pinjaman loan dari yang 3M gitu. Diharapkan 3M kan untuk 10% lah, 700 juta gitu kan. Sementara yang 7M ini kalau bisa 2 kali lipat gitu. To the moon gitu. Kan seperti itu kan. Ya kalau enggak ya balik lagi gitu. Ya kan kalau nggak roket, roket kan kalau dibalik apa? Tekor. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Kayaknya balik Gimana? ke kata-kata Pak Arya di awal sih. Ya, namanya juga bisnis ya. Ini di awal-awal. Pak Arya Iya. bilang gitu. Ya kalau Oh, nggak roket ya tekor. Coba aja dibalik roketnya. Jadi tekor. oke. Bapak Ibu, nggak kerasa udah jam 9 nih. Ini sebelum saya menutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi atau sudah cukup nih Bapak Ibu? Udah cukup jelas? Oke, mungkin udah cukup jelas ya Pak ya, karena udah, aduh, malam yang cukup berat malam hari ini. Enggak lah, Community Bu. Level Up Club. Ini Oke, cuma mungkin iseng-iseng aja. ini cuman iseng-iseng aja sambil tertawa tertiwi ya. Harusnya sambil nyeduh kopi nih biar lebih mantap kayaknya. Ya, ini by the way, slide-nya ada yang tadi ada minta slide-nya mungkin dikirimkan sama Bu Oh Devi ya, ya. boleh. Nanti kami kirimkan melalui email kayak gitu. Ke ini Pak USF ini ya. Oke, sudah saya copy kok. Nanti kami kirimkan lewat email. Baik, terima kasih banyak Pak Arya atas ngobrolnya malam hari ini keren banget. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin connect sama Pak Arya nih, boleh dikasih tahu linknya atau emailnya atau bisa ngobrol lewat mana nih. Nanti siapa tahu bisa saling connect kayak gitu. Monggo ditulis di kolom chat Pak Arya. Oke. Siap. Siap. Nah, Pak Aris, sebelum menutup juga saya boleh minta dikasih closing statement gitu ya, Pak ya. Closing statement untuk malam hari ini, boleh pesan kayak gitu, boleh. Oke, langsung Oke. dikasih nomor telepon WA-nya. Monggo, Pak Arya. Jadi intinya dari pembahasan hari ini, saya seperti yang saya statement di depan, saya intinya nggak mau yang ribet-ribet. Cuma kita yang namanya belajar kan harus tahu nama pangkal mana ujungnya, gitu kan. Emang ilmu mencari dana itu ya corporate finance lah, gitu kan. Kalau mengenai gunanya buat apa, itu namanya capital investment. Kalau cari dananya equity atau loan, ya itu ya capital apa namanya financing, gitu kan. Jadi capital investment sama capital financing. Nah, capital financing dibagi jadi dua, itu kan debt financing atau equity financing gitu. Nah, mana yang dipilih itu tergantung ya tiga tadi. Nah, ambil lihat-lihat struktur permodalan juga. Nah, oh iya, kalau mungkin ada teman-teman yang mau fundraise gitu, boleh tuh tadi ke Pak Juanda tuh. Pak Juanda juga ada company yang terkait dengan fundraising gitu kan. Gimana nih Pak Juanda? Boleh di-share kah atau bagaimana?
Ya, itu nanti kita share di lain kesempatan. Siap. Atau khusus member-member Itu ada khusus. khusus. Ada khususon, member khususonnya. Yes. Karena Iya. untuk itu kan nggak buat semua orang kalau yang itu. Iya. Harus member pro dulu. Siap lah begitu. Siap, siap. Nah, jadi intinya sih dari closing statement ya kembali lagi tadi kan udah pembagian ilmu ya, terus kemudian udah pembagian jalurnya juga itu. Terus intinya kalau debt financing apa yang harus diperhatikan yaitu masalah bayar pokok, bayar bunga gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang Muslim kalau bisa menghindari debt financing kali ya gitu kan. Mungkin gitu. Maaf nih saya bukan bukan pemuka agama, maaf gitu. Tapi ya lebih ke equity ya boleh-boleh juga gitu. Itu pilihan masing-masing atau pembiayaan yang mungkin syariah gitu kali ya gitu. Nah, terus kalau equity financing ya kembali lagi gitu kan. Kalau masalah yang ya si ikan itu ya ceritanya kita cuma lihat dari internet saja gitu kan. Dan apa namanya semua cerita-cerita unicorn, dekakorn gitu kan. Itu sebenarnya harusnya cerita seperti itu udah di tahun inilah apa namanya 2022 lah tahun-tahun ke sini sekarang mereka tuh kayaknya lebih suka dipanggil bisnis aja gitu bukannya kayak startup gitu bukan sih. Oh saya ada bisnis ini nih gitu bisa pendanaan nggak gitu. Kalau saya punya startup ini mungkin mungkin nama startup sendiri tanda kutip juga udah kurang oke gitu kan karena mungkin banyak fraud gitu kan. Gitu sih palingan Bapak Ibu. Jadi intinya moga-mogahan ilmu yang saya sharing pada malam hari ini bisa berguna gitu kan. Walaupun ini sebenarnya diambilnya dari Corporate Finance Institute ya Bapak Ibu ya. Sama experience saya di venture capital gitu. Ya silahkan Semoga sangat saya kembalikan bermanfaat ke Bude. Bapak Ibu. Siap, terima kasih banyak atas sharingnya malam hari ini Pak Arya. Semoga kita soon bisa sharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda tapi masih persoalan investment gitu ya Pak ya. Oh Nah, siap. sebelum menutup seperti biasa kita mau foto bareng meskipun online. Bapak Ibu boleh nyalakan videonya nih, kita foto bareng ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih udah join sampai sekarang. Nah, kita foto bareng dulu. 3, 2, 1. Oke. Lagi, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ibu Oke. boleh bilang makasih juga dong ke Pak Arya atas Thank ngobrolnya you, malam hari. Pak Ari. Thank you Pak Bapak Ari. Ibu sekalian. Selamat malam. Malam. Saya all ya. Selamat 3, malam. 2, 1. Bye-bye.